Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai proyek kami pada mata kuliah Praktikum Internet of Things yang berjudul Penerapan Sistem Monitoring dan Otomatisasi Penyiraman Tanaman menggunakan aplikasi Blink. Selanjutnya, kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Rizky Oktavianto, yang kedua ada Karisma Skarning Tias, dan yang ketiga ada Fadlan Anfasal Haji. Penjelasan secara umum. Proyek ini merupakan proyek pengembangan sistem monitoring dan otomatisasi penyiraman tanaman menggunakan aplikasi Blink. Proyek ini memanfaatkan teknologi IoT yang berfungsi untuk memantau kondisi tanah dan lingkungan tanaman secara real-time, serta mengotomatisasi proses penyiraman berdasarkan data yang diperoleh. Dengan demikian, proyek ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air dan mempermudah perawatan tanaman, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan skala kecil hingga menengah. Flowchart ini menggambarkan alur kerja sistem monitoring dan kontrol pompa air otomatis dengan Node MCU dan Blink. Sistem dimulai dengan Node MCU yang mencoba terhubung ke internet. Jika berhasil, sensor akan mengukur kondisi tanaman dan mengirim data ke Node MCU, yang kemudian mengirimkannya ke Blink untuk ditampilkan. Sistem kemudian memutuskan apakah akan menghidupkan pompa secara otomatis. Jika tidak, pengguna dapat menghidupkan pompa secara manual menggunakan button di Blink. Jika otomatis, pompa akan hidup dan mati sesuai kondisi dan logika yang telah diatur. Setelah pompa mati, sistem kembali mengukur kondisi tanah dan memastikan tanah selalu mendapatkan kelembapan yang diperlukan tanpa pernah berhenti. Selanjutnya masuk ke blok diagram. Blok diagram dimulai dengan inisiasi sistem, yang kemudian dilanjut dengan program mulai mengukur kondisi tanaman menggunakan 2 buah sensor dan menyimpannya di Node MCU, yang kemudian Node MCU akan menampilkannya di Blink melalui internet. Selanjutnya akan ada percabangan apakah pompa air akan hidup secara otomatis atau tidak. Jika tidak, maka pengguna harus menekan tombol on pada aplikasi dan pompa akan hidup selama 15 detik. Kondisi kedua, jika pompa hidup secara otomatis, maka sistem akan memeriksa nilai parameter yang digunakan. Seperti jika nilai RH tanah lebih dari 700, humidity lebih dari 52, dan temperatur lebih dari 20 Celcius, maka pompa akan hidup selama 18 detik. Selanjutnya, jika kondisi yang terpenuhi hanya RH tanah yang mencapai 700, maka pompa akan hidup selama 12 detik. Percabangan selanjutnya, jika RH tanah berada di rentang 500-700, humidity dalam rentang 45-52, dan temperatur lebih dari 20 derajat Celcius, maka pompa akan hidup selama 15 detik. Dan jika kondisi yang terpenuhi hanya RH tanah yang mencapai lebih dari 500, maka pompa akan hidup selama 10 detik. Pada kondisi lain, jika RH tanah berada di rentang 400-500, maka tanah tersebut normal dan pompa akan tetap mati. Dan apabila RH tanah kurang dari 400, artinya tanah tersebut adalah tanah basah dan pompa juga akan tetap mati. Program dimulai dengan memasukkan berbagai library dan melakukan inisialisasi internet, serta inisialisasi pin D2 sebagai pin DHT, pin A0 sebagai pin soil moisture, dan pin D0 sebagai pin relay. Selain itu, ditambahkan Blink Credential sebagai jalur komunikasi Node MCU dengan Blink. Pada setup, memulai komunikasi serial, pengaturan pin mode, inisialisasi DHT, dan koneksi Node MCU dengan Blink. Pada loop, dilakukan pembacaan nilai kelembapan tanah, suhu, dan kelembapan udara, dan mengirimkan hasil pembacaan tersebut ke Blink. Selain itu, terdapat 2 metode menghidupkan pompa, yaitu manual via button Blink dan otomatis berdasarkan pengaturan decision pada source code tersebut. Output kode ini akan ditampilkan ke Blink untuk monitoring dan kontrol pompa air jarak jauh. Komponen hardware. Pertama, Node MCU. Node MCU merupakan microcontroller berbasis ESP8266 yang merupakan otak dari sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan data dari sensor, mengirimkan data ke aplikasi Blink, dan mengontrol pompa air. Kedua, sensor soil moisture berfungsi untuk mengukur tingkat kelembaban tanah yang akan menentukan kebutuhan penyiraman tanaman. Ketiga, sensor DHT11 berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembaban udara di sekitar tanaman. Keempat, relay berfungsi untuk mengendalikan aliran listrik ke pompa air berdasarkan perintah dari Node MCU. Kelima, power bank
powerbank berfungsi untuk menyediakan sumber daya listrik untuk node MCU dan perangkat-perangkat yang lain. Keenam, pompa air. Pompa air berfungsi untuk mengalirkan air untuk penyiraman tanaman sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan oleh data sensor. Dalam rangkaian tersebut diberikan powerbank sebagai sumber daya. Dapat dilihat juga pada rangkaian bahwa sensor dan relay telah saling terhubung ke node MCU. Jika node MCU dialiri daya, maka soil moisture dan DHT akan mengukur kondisi tanaman dan memicu relay untuk menghidupkan pompa jika kondisi tanah kering terpenuhi. Selanjutnya, pompa akan mati jika kondisi tanah terdeteksi basah. Untuk mempermudah proses monitoring, kita dapat menggunakan Blink. Blink akan menampilkan notifikasi jika pompa air hidup saat tanah kering. Kita juga dapat memantau kondisi tanaman secara GUI dengan Blink. Dapat dilihat bahwa Blink dapat memonitoring kondisi pompa hidup dan mati berdasarkan kondisi kelembaban tanah, kelembaban udara, dan suhu. Sistem ini juga memungkinkan kontrol pompa manual secara jarak jauh dengan button Blink. Button tersebut dapat menyalakan pompa secara manual dan pompa akan otomatis mati jika waktu yang telah ditentukan telah terlampaui. Selanjutnya, kesimpulan dari proyek ini adalah diharapkan dapat memberikan solusi efektif dan juga efisien untuk mendukung pertanian modern di Indonesia. Dan dengan menerapkan sistem ini, petani dapat memantau kondisi tanaman dan lingkungannya secara real-time, serta dapat mengontrol proses penyiraman tanaman secara otomatis. Teknologi ini tidak hanya akan meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan tanaman dengan menyesuaikan intensitas penyiraman sesuai dengan kebutuhan, tetapi juga dapat mengurangi penggunaan air yang berlebihan. Terakhir, saran untuk proyek ini ke depannya adalah yang pertama, untuk mendapatkan hasil dari sistem pemantauan dan otomatisasi penyiraman tanaman secara maksimal dapat dengan menambahkan sensor pH yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman tanah. Dan saran yang kedua adalah pastikan adanya dukungan teknis dan juga perawatan rutin untuk menjaga kinerja dari sistem monitoring dan otomatisasi ini. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.